Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan Ustadz Aman untuk membahas materi bab 2, yaitu iman kepada hari akhir. Baik, apa kabar santri-santriwati Salsabila Banguntapan? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sarapan belum? Sudah ya? Baik, jika sudah sarapan, kita akan melanjutkan materi yaitu bab 2, iman kepada hari akhir. Sebentar, akan Ustadz Aman tanyakan terlebih dahulu, apakah sudah mengerjakan peta konsep ini? Baik, jika sudah, kita akan melanjutkan materinya. Kenapa kok kita membuat peta konsep? Karena dengan peta konsep ini, kita akan belajar dengan lebih tepat, cepat, dan singkat. Nah, yang namanya belajar ya tidak ada yang singkat ya. Tapi setidaknya peta konsep ini akan membantu kita dalam belajar atau memahami materi iman kepada hari akhir, seperti itu. Baik, langsung saja kita akan ke materi bab 2, yaitu iman kepada hari akhir. Akan tetapi, sebelum memulai materi pada hari ini, kita awali dulu dengan membaca Quran Surah Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Wa takunul jibalu kalihnil manfush. Fa amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita akan memulai materi bab 2, yaitu iman kepada hari akhir. Apa sih iman kepada hari akhir? Pasti teman-teman sudah tahu dan sudah membaca, karena teman-teman semua sudah membuat peta konsepnya. Baik, iman kepada hari akhir atau yaumul akhir. Pada umumnya, iman kepada hari akhir atau yaumul akhir ini biasa diartikan sebagai hari kiamat atau mempercayai adanya hari kiamat. Loh, kenapa kita harus percaya pada hari kiamat? Hari kiamat ini atau yaumul akhir ini adalah salah satu rukun iman, yaitu rukun yang harus kita percayai. Rukun iman yang keberapa? Ada yang tahu? Silakan tulis di kolom komentar. Jika tahu, yaumul akhir ini adalah rukun iman yang keberapa? Baik, hari kiamat ini dibagi menjadi 2, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Apa itu kiamat sugro? Sudah ditulis di peta konsepnya. Kiamat sugro yaitu kiamat kecil. Apa itu kiamat kubro? Kiamat kubro yaitu kiamat besar. Baik, kita akan jelaskan secara detailnya. Kiamat sugro yaitu hancurnya sebagian alam semesta. Contohnya apa? Sebagian ya, kiamat sugro itu sebagian. Contohnya, orang meninggal, bagus. Bencana alam, bagus. Gempa bumi, tsunami, itu salah satu dari bencana alam, dan lain sebagainya. Sedangkan kiamat kubro berarti hancurnya seluruh alam semesta. Tentunya beserta penghuninya, manusia, hewan, tumbuhan, jin, dan lain sebagainya. Semuanya akan hancur. Nah, itu adalah kiamat kubro, karena hancurnya seluruh alam.
Ada yang tanyakan? Silakan tulis di kolom komentar. Baik, sekarang kita akan memasuki materi berikutnya. Silakan teman-teman simak di buku paketnya. Baik, beriman kepada hari akhir. Untuk dalil beriman kepada hari akhir ini ada di dalam Quran Surah Muhammad ayat ke-18. Silahkan dibuka di buku paketnya, sudah ada. Nah, di situ yang kurang lebih menjelaskan bahwa hari akhir atau hari kiamat itu pasti terjadi. Nah, silahkan dibaca ya di buku paketnya. Selanjutnya untuk dalil Al-Quran tentang datangnya hari kiamat. Tadi kita sudah membaca Quran Surah Al-Qariyah. Itu juga salah satu dari dalil hari kiamat. Nah, di situ ada ayat 1-5, silakan dicek di buku paketnya. Yang kurang lebih terjemahnya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti laron yang berterbangan. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, hari kiamat itu dijelaskan di situ datang secara tiba-tiba. Manusia seperti laron. Gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Saking dahsyatnya hari kiamat. Dan kita sebagai umat muslim harus beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Terus, gimana caranya kita mempersiapkan supaya kita siap di hari kiamat? Kita harus selalu beramal soleh. Dengan amal solehlah nanti kita akan selamat dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari poin B, yaitu nama-nama hari akhir. Di dalam Al-Quran ada sekitar 32 nama-nama Yaumul Akhir. Nah, kita akan mempelajari 5 nama-nama Yaumul Akhir. Di antaranya yaitu Yaumul Zalzalah, Yaumul Ba'as, Yaumul Mahsyar, Yaumul Fasl, dan Yaumul Wa'id. Yang pertama apa tadi? Yaumul Zalzalah. Yang artinya hari di mana guncangan yang maha dahsyat melanda bumi. Jadi di hari kiamat itu ada guncangan yang sangat dahsyat yang melanda bumi. Entah seperti apa, wallahu a'lam bishawab. Yang kedua yaitu Yaumul Ba'as. Yang artinya hari di mana manusia dibangkitkan kembali. Jadi di hari kiamat itu seluruh makhluk hidup dimatikan, seluruh semesta alam dihancurkan, dan kemudian setelah itu dibangkitkan kembali. Yaumul Mahsyar. Yang ketiga, Yaumul Mahsyar, di mana manusia dari alam kuburnya setelah dibangkitkan akan dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, nanti seluruh manusia itu, baik yang muslim maupun non-muslim, itu akan dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Yang keempat, yaitu Yaumul Fasl, keputusan benar atau salah, di mana manusia nanti diputuskan apakah itu benar atau berbuat baik atau salah berbuat buruk. Nah, itu adalah yang memutuskan yaitu Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah adalah yang maha adil dan seadil-adilnya. Yang kelima yaitu Yaumul Wa'id. Jadi Yaumul Wa'id itu di mana Allah melaksanakan ancamannya atau azabnya bagi hamba-hambanya yang melakukan keburukan. Semoga kita semua tidak masuk dalam kategori melakukan keburukan. Makanya kita harus selalu beramal soleh. Kita harus selalu beramal soleh. Dijaga sholat 5 waktunya, dijaga hormat dan patuh kepada orang tua, kepada guru, menyayangi teman, dan lain sebagainya. Baik, kita akan masuki tanda-tanda
hari kiamat. Di buku paket dituliskan menjadi 2 kategori ya. Tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Nah, jadi tanda-tanda kiamat dibagi menjadi 2, yaitu tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecilnya sudah paham tadi? Oke, banyak pembunuhan, miras merajalela, ilmu agama tidak dianggap penting, jumlah wanita lebih banyak, dan lain sebagainya. Silakan dicek di buku paketnya. Dan tanda-tanda besarnya apa aja tadi? Matahari terbit dari barat, muncul Ya'juj Ma'juj, adanya Imam Mahdi, terus adanya Dajjal, sang pendusta, dan lain sebagainya. Silakan dicek di buku paketnya masing-masing. Selanjutnya, setelah kita mengetahui itu semua, perilaku apa sih yang mencerminkan kita bahwa kita itu iman kepada hari akhir? Apa aja perilakunya? Sebutkan. Oke, sholat 5 waktu, boleh. Menghormati orang tua dan guru, boleh. Belajar dengan giat, boleh enggak? Boleh. Menyayangi makhluk Allah, boleh. Loh, kok menyayangi makhluk Allah? Ya, namanya makhluk Allah itu harus disayangi. Kita tidak semena-mena. Pada hewan kita harus menyayanginya, tidak semena-mena. Baik, karena materi kita sudah selesai, silakan teman-teman mengerjakan soal-soal yang ada di buku paket PAI bab 2, yaitu halaman 23 sampai 24. Silakan soal-soal latihan yang ada di halaman 23 dan 24 silakan dikerjakan. Nah, untuk tadi teman-teman yang belum mengerjakan PHPAI bab 1 segera ya, karena kita akan segera melakukan PHPAI bab 2. Dan nanti kita lanjutkan materi bab 3. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.